Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, market cap dari 3,2 sekian kali ini berada di area 3,19. Oke. Volume dari range 200 sekian billion kali ini berada di area 196,31 billion. Bitcoin dominance teman-teman ya, yang awalnya itu pergerakannya kan di bawah range 50 di bawah range 57 ya. Kali ini udah berada di kisaran 60,59. Oke, kalian tahu apa maksudnya ini? Selama Bitcoin dominance ini masih tinggi, kita belum bisa gitu ya untuk melihat perform daripada altcoin itu lepas landas gitulah gampangannya teman-teman. Oke, paham ya sampai sini. Nah, akan tetapi teman-teman dengan persentase yang seperti ini ya kan, dari salah satu co-founder ya altcoin terbesar juga teman-teman ya, yang dalam tanda kutip masuk 10 besar, dia mengatakan bahwasanya ini masih ada peluang peluang untuk menjadi kaya gitu kan. Oke, kita bahas. Nah, yaitu dari pendiri Cardano, teman-teman, yaitu Charles Hoskinson ya. Dia menyebut nih bahwasanya tahun 2025 adalah tahun kripto. Nah, ini alasannya. Jadi masih ada kesempatan nih, teman-teman ya. Co-founder atau pendiri daripada Cardano mengatakan 2025 ini adalah tahunnya kripto. Ya berarti kalau kripto kan mencangkut secara overall ya, entah dari sektor meme coin ya kan, dari token-token utilitas termasuk ada Cardano, ada Ethereum, Solana ya. Kalau dari meme coin ada Shiba Inu, ada Dogecoin ya kan, ada PP, Wave, Pengu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pendiri Cardano Charles Hoskinson telah memberikan prospek bullish untuk pasar kripto saat ini, menjelaskan mengapa tahun 2025 adalah tahunnya kripto. Oke ya. Pendiri Cardano, Charles Hoskinson, ia telah memberikan optimisme bagi komunitas kripto di tengah kejatuhan pasar baru-baru ini. Charles menegaskan bahwa tahun 2025 adalah tahunnya kripto meskipun mengalami kemunduran. Ini menjelaskan mengapa ia memiliki keyakinan seperti itu. Apa yang membuat yakin Charles ini bahwasanya tahun 2025 ini masih bisa bullish gitu, bahkan kenaikannya jauh lebih signifikan. Nah, pendiri Cardano menjelaskan mengapa 2025 adalah tahunnya kripto. Dalam sebuah postingan X, Charles menegaskan bahwa 2025 adalah tahunnya kripto. Hal ini terjadi saat pendiri kripto tersebut memberikan gambaran tentang seberapa besar pasar bullish kripto yang akan datang. Nah, jadi dia mencatat bahwa pasar baru saja menyerap penurunan yang lebih besar dari keruntuhan FTX dan Luna, dan telah hampir pulih. Nah, ia juga menyinggung likuidasi yang tercatat di awal minggu dengan kerugian sekitar 710 miliar dolar. 710 miliar dolar ini terlikuidasi teman-teman dari sektor kripto ya, karena penurunan lah ya, yang mengakibatkan apa, orang-orang itu banyak cut loss ya kan, banyak cut loss untuk menyuntik liquidity mereka. Mungkin yang bermain future ya, dia ngelong gitu teman-teman ya, untuk menutupi kerugian ya, mau nggak mau mereka harus apa, ngejual altcoin mereka untuk menambahkan apa, liquidnya ya, agar nggak menyentuh di mana ya, di ambang likuiditas atau apa ya, liquid lah ya, seperti itu. Nah, di mana di sini teman-teman ya, pasar kripto antara hari Minggu dan Senin awal minggu ini, karena para pedagang menjual koin mereka menyusul tarif Donald Trump terhadap Kanada, Meksiko dan Cina. Ini adalah salah satu penyebab crashnya daripada si market kripto ya teman-teman ya. Namun seperti yang ditunjuk Hoskinson, pasar kripto menunjukkan kekuatan dalam cara ia dengan cepat beralih atau berbalik ya teman-teman ya, dari arah menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko untuk menghentikan tarif ini selama 1 bulan. Oke ya. Jadi ada pertemuan lah yang menghentikan tarif ini ya, kurang lebih 1 bulan, yang mengakibatkan apa, market kripto sempat rally ya, sempat recover, bukan rally, sempat recover. Bitcoin kembali ke 100.000 US dollar dan altcoin udah mulai recover gitu teman-teman ya. Itu adanya kesepakatan untuk menunda atau menghentikan tarif yang ditetapkan
kemarin-kemarin gitu kan. Nah, harga Bitcoin yang sempat anjlok hingga 91 di tengah kejatuhan dengan cepat bangkit kembali mencapai di area 100.000 US dollar. Nah, beberapa fundamental bullish untuk pasar kripto. Nah, ini menurut Charles ya, ada beberapa fundamental bullish untuk si sektor kripto dari perspektif teknisnya. Nah, dari sudut pandang teknis, analis kripto telah mendukung klaim pendiri Cardano saat mereka memperkirakan bahwa harga Bitcoin dan akhirnya altcoin akan menguat lebih tinggi lagi, atau alias kenaikan daripada altcoin mungkin jauh lebih signifikan lagi dibandingkan kenaikan sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, analis kripto seperti Titan of Crypto telah memperkirakan bahwa harga Bitcoin dapat naik hingga 160.000 tahun ini. Amin, semoga saja teman-teman ya. Titan of Crypto baru-baru ini menegaskan bahwa pasar bull Bitcoin masih utuh. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa selama Bitcoin bertahan pada penutupan bulan di atas level Fibonacci retracement di area 38,2%, tren bullish tetap berlaku teman-teman ya. Nah, ini adalah gambaran, teman-teman, gambaran di mana ya tren bullish ini masih berlaku gitu kan. Nah, jadi kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Jadi kalau menurut saya pribadi gini ya teman-teman ya, mengambil sikap kita ketahui bersama lah, pasti banyak orang yang mengalami kerugian untuk akhir-akhir ini. Kenapa? Karena tiba-tiba Bitcoin mengalami penurunan, altcoin itu turunnya juga ugal-ugalan gitu kan. Yang mungkin tadinya udah profit ditahan gitu kan, akhirnya market crash, turun. Ya mungkin yang kuat mentalnya mereka tetap menahan gitu kan. Tapi yang nggak kuat mentalnya mereka cut loss ya, seperti itu. Nah, saran dari saya teman-teman ya, saran dari saya, kalau kalian mau pakai ya monggo, enggak juga nggak apa-apa ya. Namanya saran kan bisa digunakan bisa enggak. Lebih baik di hold terlebih dahulu teman-teman ya. Koin-koin yang kalian pegang, entah kalian pegang Ethereum ya, pegang Solana, BNB atau Cardano, SRP dan masih banyak lagi altcoin lainnya, atau dari sektor meme pegang Dogecoin, Shiba Inu, PP, Wave ya, Bong dan masih banyak altcoin meme lainnya gitu kan. Lebih baik untuk saat ini di hold terlebih dahulu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian jual otomatis kalian kan rugi, ya kan, rugi, atau otomatis kalian harus siap menerima kerugian lah ya, intinya seperti itu. Nah, kalau kalian hold teman-teman, semisal prediksi ini memang benar-benar bisa terjadi, Bitcoin sampai di area 160.000 US dollar, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman altcoin juga akan mengalami kenaikan yang notabene bahkan lebih tinggi dari kenaikan-kenaikan sebelumnya saat Bitcoin menyentuh di area 110.000 US dollar gitu kan. Nah, toh kita juga belum melihat yang namanya alt session. Nah, kenapa saya bilang kita belum melihat alt session ya kan? Kita tahu ya kan, traffic atau grafik teman-teman ya, Bitcoin dominance itu masih sangat tinggi. Oke, alt session itu terjadi saat Bitcoin dominance itu drop, price Bitcoin itu naik teman-teman, dan di situ alt session terjadi. Cuman kan untuk saat ini Bitcoin dominance masih tinggi, ya kan, masih tinggi di area 60, ya kan, 60%-an. Sedangkan price Bitcoin masih turun. Oke, masih turun. Makanya kita melihat altcoin ini turun. Nah, sebenarnya penurunan seperti ini kita bisa memanfaatkan yang namanya dollar cross averaging kalau kita ada dana dingin. Tapi kalau nggak ada, ya saran dari saya di hold dulu. Tapi kalau kalian memang mau cut loss, bang, mau cut loss lah ya, masih ada potensi untuk turun lagi, saya mau serok di bawah, ya monggo, nggak masalah seperti itu teman-teman ya. Oke, dan semoga saja tahun 2025 ini kita bisa mengubah kehidupan finansial kita. Amin. Tetap semangat, kurangi sambat, disclaimer ya, dan salam cuan.